Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi di bidang peternakan, khususnya dalam penyediaan pakan komplit berbasis bahan lokal di Nusa Tenggara Barat. Proyek ini memanfaatkan potensi bahan pakan lokal seperti bonggol jagung yang melimpah untuk menghasilkan pakan yang berkualitas dengan efisiensi biaya yang optimal. Dalam formulasi pakan ini, kita menggunakan berbagai bahan yang tersedia secara lokal, yaitu bonggol jagung sebesar 50% sebagai sumber serat kasar utama, dedak padi 20% untuk meningkatkan kadar energi dan protein, tepung kedelai 13% sebagai sumber protein tinggi, molasses 5% untuk memberikan cita rasa dan meningkatkan energi, tepung ikan 10% sebagai sumber protein berkualitas, mineral premix dan garam untuk memenuhi kebutuhan mineral. Formulasi ini menghasilkan kandungan nutrisi yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Untuk pakan sapi potong dengan total protein kasar sekitar 7,83 kg dan serat kasar 9,89 kg per 50 kg bahan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan pakan ini dilakukan dalam skala industri. Di sini, kita menggunakan mesin modern untuk memastikan setiap bahan pakan diolah dengan efisien dan tepat guna. Berikut adalah tahapan SOP produksi pakan komplit ini. Tahap pertama dalam pembuatan pakan adalah pencacahan bonggol jagung. Mesin pencacah digunakan untuk memotong bonggol jagung menjadi partikel kecil, umumnya berukuran 1-3 cm. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan bahan sehingga lebih mudah tercampur dengan bahan lain dan mempermudah proses pencernaan pada ternak. Mesin pencacah bekerja dengan pisau yang tajam dan berputar cepat untuk memastikan hasil yang seragam. Material hasil pencacahan dikumpulkan di wadah penampungan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya adalah pengeringan. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah mesin pengering yang cukup besar yang digunakan dalam mengeringkan pakan yang setelah dicacah begitu. Nah, setelah pencacahan, bahan baku seperti cacahan bonggol jagung dan dedak padi harus dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga 10-12%. Pengeringan ini dilakukan dengan mesin pengering bersuhu terkontrol, biasanya menggunakan udara panas yang didistribusikan secara merata melalui sistem aliran udara. Pengeringan bertujuan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan mikroorganisme yang dapat merusak kualitas pakan. Mesin pengeringan dilengkapi dengan sensor untuk memantau suhu dan kelembapan, memastikan bahan baku tetap dalam kondisi optimal selama proses. Baik, kita sampai pada proses pencampuran. Mesin pencampur yang besar menggabungkan semua bahan sesuai dengan formulasi. Tahap pencampuran merupakan proses inti untuk menghasilkan pakan dengan kandungan nutrisi yang sesuai formulasi. Bahan-bahan seperti cacahan jagung yang kering, dedak padi, sumber protein seperti bungkil kedelai atau tepung ikan, mineral, dan vitamin dicampur menggunakan mesin pencampur berkapasitas besar. Mesin ini dilengkapi dengan sistem pengaduk spiral atau pedal untuk memastikan semua bahan tercampur merata. Proses pencampuran dilakukan dalam waktu tertentu untuk memastikan campuran itu homogen. Homogenitas ini sangat penting agar setiap pelet akan mengandung komposisi nutrisi yang sama. Peletisasi. Mesin peletisasi mencetak campuran menjadi bentuk pelet. Setelah pencampuran, campuran bahan baku dimasukkan ke dalam mesin peletisasi. Mesin ini bekerja dengan memadatkan campuran melalui cetakan berlubang-lubang, mencetaknya menjadi bentuk pelet.
Proses ini melibatkan tekanan tinggi dan suhu tertentu yang membantu mengikat partikel menjadi pelet yang kokoh. Selain memudahkan penyimpanan dan distribusi, bentuk pelet juga meningkatkan efisiensi konsumsi oleh ternak karena mengurangi kemungkinan bahan terbuang. Pelet yang keluar dari mesin didinginkan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan akibat panas sebelum masuk ke tahap pengemasan. Tahap terakhir dalam proses pembuatan pakan adalah pengemasan. Pelet pakan yang sudah dingin dimasukkan ke dalam mesin pengemasan otomatis. Karung dengan kapasitas 50 kg diisi secara presisi menggunakan sistem timbangan digital untuk memastikan berat yang sesuai. Setelah diisi, karung disegel rapat menggunakan mesin jahit otomatis untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas pakan selama penyimpanan dan distribusi. Karung yang sudah selesai dikemas kemudian disusun di atas palet untuk memudahkan pengangkutan dan pengiriman ke gudang atau tempat distribusi. Dalam skala industri, dengan proses otomatisasi ini, pabrik bisa menghasilkan hingga 20 ton pakan per hari. Menurut penelitian dan jurnal yang mengkaji efisiensi produksi pakan di industri, kapasitas ini sangat ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak lokal dan bahkan untuk distribusi lebih luas. Proses ini juga dapat disesuaikan agar lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan lokal yang mengurangi ketergantungan impor. Dengan memanfaatkan bahan pakan lokal seperti bonggol jagung, dedak padi, dan tepung ikan, kita dapat menciptakan pakan komplit berkualitas tinggi di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor peternakan di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan membantu menjaga ketahanan pangan nasional.